Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh pesantren Al-Wafa itu mengimbangi sistem gitu Mas. Iya. Mengimbangi sistem yang sudah mereka sebarkan ke seluruh pelosok-pelosok yang ada di Indonesia pada khususnya. Dan perkembangan inilah ada kaitannya dengan kemunculan Al-Mahdi. Iya. Sebab Al-Mahdi itu hanya bisa dikenali oleh orang-orang yang paham, yang tahu asli dan palsunya Imam Mahdi ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah terlatih. Sedangkan Dajjal ini kan sifatnya sakti ya. Gitu. Keilmuan Dajjal ini sangat luar biasa. Bahkan dia itu bisa merubah dirinya menjadi seorang berilmu tinggi, menjadi seorang cendekiawan, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang tokoh agama. Bukan mustahil mereka merubah wujud menjadi seorang Habib misal. Apakah kita mengetahui bahwa itu adalah Imam Mahdi yang asli? Mana yang asli dan palsu? Nah ini yang paling sulit. Jadi pada intinya apa yang sudah dikerjakan oleh pondok-pondok pesantren yang kemarin di Jawa Timur itu merupakan satu langkah yang positif. Langkah-langkah inilah yang sangat tidak disukai oleh elit global. Jadi Indonesia ini dulunya itu kan peradaban yang mencintai leluhurnya, sesuai dengan ajaran leluhurnya, adat istiadatnya, kultur budayanya, bahasa dan lain sebagainya. Itu menjunjung tinggi nilai-nilai budi, ya, berbudi pekerti yang luhur. Nah mereka ini mencoba untuk menggeser ya, kebiasaan bangsa kita, ideologi bangsa kita terhadap ideologi mereka. Jadi tujuan mereka itu supaya kita itu ketergantungan ekonomi terhadap mereka. Itulah targetnya. Jadi sebenarnya kita juga bisa seperti mereka. Lebih daripada bisa. Jadi kalau misalkan kita terpaku terhadap perlawanan fisik, ini sangat keliru. Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh pesantren Al-Wafa itu mengimbangi teknologi, mengimbangi sistem gitu Mas. Mengimbangi sistem yang sudah mereka sebarkan ke seluruh pelosok-pelosok yang ada di Indonesia pada khususnya. Dan perkembangan inilah ada kaitannya dengan kemunculan Al-Mahdi. Sebab Al-Mahdi itu hanya bisa dikenali oleh orang-orang yang paham. Jadi kalau misalkan nanti muncul Imam Mahdi yang asli, yang tahu asli dan palsunya Imam Mahdi ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah terlatih. Baik dari segi jiwanya, dari mentalnya, dari pendidikan, pelajaran, pengetahuan, ruh, sampai cita-citanya itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul dalam hadis. Gitu. Nah, makanya kalau ada pertanyaan seputar kemunculan Imam Mahdi, itu bervariatif, pasti jawabannya beda-beda. Berarti ada kemungkinan ya setiap pesantren itu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan di luar ilmu agama gitu. Ya harus, karena yang namanya ilmu kan hakikatnya semua ilmu dari Allah. Benar juga. Gitu ya. Jadi nggak ada salahnya. Jadi teknologi ataupun sistem-sistem ekonomi gitu kan. Semacam sekarang lah kita ada marketplace kan, aplikasi jual beli produk di online. Kenapa tidak pesantren-pesantren di Indonesia ini menciptakan hal yang sama? Karena bagaimanapun juga Indonesia adalah pasar bagi mereka, gitu loh. Sekarang mayoritas di Indonesia agamanya apa? Muslim. Nah kalau pergerakan Muslim di Indonesia, ya menciptakan, mengimbangi aplikasi yang mereka ciptakan, yang mereka buat, dan kita membuat lagi tandingan, aplikasi tandingan ataupun apa itu jenisnya, sistemnya, maka secara tidak langsung mereka itu sudah kehilangan power. Kunci dari suatu negara bisa dikatakan itu kuncinya adalah dari hal ekonomi. Dari ekonomi, karena mereka juga kelompok 1% yang menguasai 99% manusia di seluruh dunia ini. Kuncinya hanya menguasai ekonomi. Karena segala sesuatu rakyat ataupun umat di seluruh dunia terpaku ke dalam ekonomi. Yang patut kita waspadai di sini adalah akan bermunculan
mengatasnamakan Imam Mahdi. Sedangkan Dajjal ini kan sifatnya sakti ya. Gitu. Keilmuan Dajjal ini sangat luar biasa. Bahkan dia itu bisa merubah dirinya menjadi seorang berilmu tinggi, menjadi seorang cendekiawan, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang tokoh agama. Bukan mustahil mereka merubah wujud menjadi seorang Habib misal. Nah, apakah kita mengetahui bahwa itu adalah Imam Mahdi yang asli? Mana yang asli dan palsu? Nah, ini yang paling sulit. Karena Imam Mahdi ini tidak bisa dideteksi oleh manusia biasa. Siapakah Imam Mahdi, atau dari mana Imam Mahdi, atau kapan Imam Mahdi itu muncul? Dari pertanyaan itu mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia ini penasaran, bahwa masyarakat Indonesia ini ingin tahu dan haus akan kehadiran seorang pemimpin yang adil, gitu loh Mas. Kapan Imam Mahdi muncul? Kapan Imam Mahdi muncul? Jadi kan pertanyaan itu saking hausnya, saking rindunya kepada sosok pemimpin yang benar-benar membawa keadilan. Nah, kenapa tidak dijawab oleh kalangan orang-orang yang berilmu tinggi gitu? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, makanya kenapa dasarnya saya menyampaikan, ya udahlah sekarang fokusnya jangan ke situ. Sekarang kita fokus aja kepada sesuatu perbuatan baik, mengimbangi sistem globalis, mengimbangi teknologi yang mereka ciptakan, dan hakikatnya itu adalah memerangi Dajjal kan gitu. Sistem dilawan dengan sistem lagi, gitu. Fitnah dilawan dengan perbuatan seperti itu. Jadi kita fokus terhadap tujuan masing-masing. Nah, seperti yang dicontohkan oleh pesantren Al-Wafa itu memang sangat luar biasa. Itu salah satu contoh sebagai langkah awal untuk mengimbangi sistem yang diciptakan oleh global. Jadi pesantren Al-Wafa ini kan benar-benar mandiri, tidak ketergantungan ekonomi terhadap pihak lain, dalam arti bisa menciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan itu. Nah, ini yang ditakuti oleh globalis. Kalau di Indonesia seluruh pesantren bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk lingkungannya masing-masing, maka tidak akan terpengaruh dampak apapun, mau krisis ekonomi kayak mau apa, tidak akan terpengaruh. Teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggoyang. Yang rentan dengan ekonomi hancur gitu ya, yang mudah digoyang oleh ekonomi itu adalah negara-negara yang selalu mengikuti mereka. Contohnya Zimbabwe misalkan, atau negara-negara yang terbelakang, negara-negara di Afrika, itu kan selalu mengikuti, padahal kekayaan alamnya itu sangat luar biasa kayanya di negaranya. Tidak bisa diolah. Tidak bisa diolah karena mereka yang mengolah itu adalah dari luar. Ini yang paling berbahaya. Jadi jangan sampai mau harta kekayaan Indonesia itu dikeruk ke internasional dengan dalih apapun, dan kita hanya menjadi bangsa pengekor. Gitu loh, bukan menjadi bangsa yang produktif. Jadi Indonesia ini akan diciptakan menjadi bangsa yang konsumtif gitu. Jadi pasar globalnya mereka itu Indonesia. Kalau Indonesia tidak bisa dikendalikan, hancur mereka itu. Saya rasa itu seperti itu. Kalau saja Indonesia ini mudah terprovokasi dengan iming-iming jihad misalkan, ini akan terjadi perpecahan politik di dalam negeri. Ini yang bahaya. Nah, siapa sih Imam Mahdi yang muncul? Nah, itu kan bukan kita yang seharusnya membahas. Biarkan saja kalangan ulama, kalangan kiai yang menentukan siapa, dari mana, dan bagaimana kan gitu. Jadi itu aja yang perlu kita garis bawahi. Berarti bisa jadi pesantren itu termasuk di Al-Wafa bisa menciptakan berbagai hal gitu. Seperti misalkan teknologi. Wah, sangat bisa, karena kan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mempunyai tokoh agama yang peduli terhadap bangsa. Bukan mustahil pesantren-pesantren di Indonesia itu bisa menciptakan teknologi-teknologi yang membangun ekonomi. Membangun ekonomi. Gitu. Teknologi-teknologi terobosan baru yang membangun sistem ekonomi di Indonesia di dalam negeri. Jadi kita tidak tergantung ke ekonomi luar negeri. Kita bisa bayangkan aplikasi-aplikasi yang diciptakan oleh mereka masuk ke dalam negeri dan penghasilannya itu masuk ke kantong mereka. Berapa triliun dolar setiap tahunnya.
Iya. Nah, kita kan menjadi bangsa pengekor. Iya. Nah, ini kaitannya dengan kepemimpinan di Indonesia dengan pemerintah. Makanya antara ulama dan umaro ini harus bersatu, bermusyawarah. Iya. Bukan saling hujat, saling fitnah, saling menjelekan. Jadi justru harus bersatu, memerangi sistem globalis yang semakin kencang gitu loh. Apalagi sekarang kan di era digital. Iya. Uang itu kan currency ya. Iya. Iya. Mata uang itu kan mata uang digital sekarang ini. Adanya Bitcoin ataupun yang lainnya lah. Itu kan merupakan terobosan baru. Kalau kita tidak bisa mengimbangi, kita akan ketinggalan zaman dan akhirnya kita mengikuti apa yang mereka perintahkan. Jadi bukan berarti kita harus menghindar dan melarang adanya. Kita tidak bisa menghindar. Kita tidak mungkin bisa menghindar karena ini berjalan secara sistematis. Di sendi-sendi perekonomian. Sendi perekonomian itu kan perbankan. Misalkan ya. Pasar itu kan, kemudian pokoknya jaringan-jaringan di pemerintahan di setiap negara. Kalau mereka sudah mengatakan iya, pemerintahan di setiap negara sudah mengatakan iya, kita mau menghindar kemana? Karena secara de facto itu yang berhak untuk mengendalikan ekonomi itu adalah pemerintah. Gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri banyak sekali gitu kan sumber-sumber ekonomi yang bisa menghasilkan pendapatan menaikkan pendapatan rakyat dalam gross per kapita per tahun itu sangat luar biasa kalau tidak diwadahi oleh sebuah sistem juga. Itu masalahnya.